Tolong dibuka materinya dan bahasa pemrograman. Materi bab 5 sekarang ya. Saya empatnya sedikit aja saya singgung untuk tinggal kemarin sedikit ya. Yang kuliahnya nanti kita mulai bab 5 ya. Nah, ini saya tampilkan yang kemarin dulu. Tolong formatnya di format nama ya. Diubah ya dengan name dan nama ya. Supaya nanti untuk daftar hadirnya lebih mudah. Kemudian yang sudah hadir, tolong di videonya dibuka ya. Ditampilkan videonya. Bagi yang bisa ya, yang ada di jalan nggak apa-apa. Yang bisa tolong dibuka videonya. Kita mulai dulu yang kemarin sedikit ya, tinggalan sedikit kemarin. Ini saya share ya, pengulangan pengulangan bercabang ya kemarin ya. Termasuk sedikit pengulangan bercabang ya. Ini kemarin terakhir. Pengulangan bersarang ya yang kemarin. Nanti saya tampilkan dulu sebentar ininya. Jadi kalau kita jalankan ya, saya tampilkan dulu hasilnya. Ini cara yang pertama, umpamanya perkalian 5 ini ya. Judulnya masih sesuai dengan maksimalnya 15 gitu ya. Judul sampai 15. Padahal yang kita masukin 5. Ulang lagi dia judul 9 juga sama ya. Jadi dia tidak mengikuti jumlah. Ini bisa kita modifikasi dengan ini juga mengulang sesuai dengan banyaknya perkalian. Umpamanya kali 5 ya, hanya 5 kali 10 ya kali 10. Hasilnya nggak salah ya, cuman judulnya saja. Judulnya saja yang tidak mengikuti. Dia sesuai tetap kita buat dia kemarin adalah dia dengan konstanta itunya ya. Ininya konstanta ya. Kita tampilkan ya. Ya, kalau konstanta deh ya. Ini ya, kita ketik cout biasa. Ya. Nih. 15 gitu ya. Jadi kalau dia ini tetap segitu. Nah, ini bisa kita edit dengan membuat itu judul juga pengulangan. Nah, ini judul. Pengulangannya ini. Ya. Cuma diulang sebanyak ini lebarnya berapa, kita kali ya dengan jumlah, karena nanti lebarnya nanti kan tidak satu. Kalau hanya maksimal saja nanti dia hanya 15, padahal dia lebar datanya lebih dari 2 ya. Kita atur lebar, kita atur lebarnya 5, berarti dia ditambah dengan maksimalnya tadi ya, 5 kali maksimal. Maksimalnya ini 15 nanti, kalau 3 ya 3 kali 5 dan seterusnya. Nah, ini kita coba ya. Kita coba. Nah, kita coba ininya ya. Jadi dia tidak mengikuti judulnya lagi ya itunya ya. Nah, umpamanya kita 5. Ya,
Nah, jadi judulnya juga 5, tidak sampai 15, tetap 15. Kalau judulnya 10 ya dia ikutin 10 ya. Kalau 12 ya umpamanya ya juga ikutin 12. Besar ikut besar, kecil karena nih kita buat pengulangan. Tapi pengulangan tidak sebanyak 15 itu ya. Karena nih lebarnya kita atur 5. Jadi 5 kali maksimal. Jadi maksimal 3 ya 3, umpama 3 kali 3. Nah, hanya 3 yang tampil. Ya. Nah, ini hanya modifikasi, hasilnya sama ya hasilnya. Yang penting kan pulangnya ini. Ini kan hanya tampilan judul ya. Tampilan supaya lebih yang diperlukan saja. Kita butuh 7 kok. Munculnya 15 yang kalau yang tadi kan. Ini 7 ya 7. 10 ya 10. Nah, sesuai ya. Nah, ini ininya dibuat dengan mau ulang juga. Ininya kita buat juga pengulangan bukan konstanta seperti layout yang tadi. Nah, ini kan layoutnya nih, layout juga nih. CD itu dia garis itu ya, kode ASCII sampai dengan tapi dia nyambung. Nah, sebanyak apa? Sebanyak maksimal berapa? Mau kalau 3 ya 3 dikali lebarnya tadi 5 kan. Ini tambah 5 ini untuk judul depan ya. 1, 2, 3 dan seterusnya bawahnya ya. Jadi dia akan mengikuti. Ya, dia akan mengikuti. Nah, itu pengulangan dan terakhirnya kan do while ya, do while. Nah, ini dia. Tetap do while tetap dipakai, do while dan di dalamnya ini pengulangan bersarang ini pengulangan tingkat pertama ya. Ini judul nih, judul. Ya. Nah, ini dia yang pengulangannya. Nah, ini ya. Gedein dikit ya. Nah, hasilnya adalah baris dikali kolom. Sama dia kolom dulu. Ini baris dulu. Dan baris 1, mulai dari 1 sampai maksimal ya, maksimal 15 tadi. Kalau salah dia keluar ya. Keluar dari baris sampai 15. Tapi dia saat baris pertama ini kolomnya akan bergerak dari 1 sampai maksimal. Setelah ini selesai, baru baris kedua. Selesai, baru baris ketiga. Jadi banyaknya kolom ini prosesnya dia adalah banyak baris dan kolom, sedangkan baris hanya sebanyak maksimal ya. Kalau barisnya 10 ya 10, kalau 5 ya 5. Tapi kalau kolom ya 5, 5 kali 5, 25. Kalau 10 ya 100. Kalau 15 ya 15 kali 15. Ya. Nah, kemudian ini sama, ini judul lagi nanti. Ini tidak kita buat konstanta. Kita buat jadi mengikuti panjangnya. Nah, itu hanya untuk variasi saja ya, supaya tidak judulnya yang tidak perlu nggak usah ditampilkan. Kalau perkaliannya sampai 5 ya perhitungan juga sampai 5. Tapi tidak salah membuat 15 juga nggak apa-apa. Karena yang menjadi prosesnya hasilnya ya, hasilnya. Karena yang di bawah umpamanya dia hanya 5 tadi, dia tidak akan muncul. Ya, tidak akan muncul ya. Dia tidak akan muncul. Ini halo, ini kedengaran nggak suara saya deh? Halo? Dengar, Pak. Ya? Nah, Dengar, Pak. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab baru ya. Masuk ke bab baru. Nah, ini dia yang tadi itu hanya menghabiskannya kemarin sedikit ya. Nah, ini masuk bab baru, kita masuk ke fungsi. Bab fungsi ya, bab fungsi. Nah, sebenarnya pemrograman bahasa C itu adalah emang kumpulan daripada fungsi-fungsi gitu ya. Cuman fungsi yang kemarin adalah fungsi yang tinggal kita pakai, bukan kita yang membuat. Nah, sekarang kita bisa juga membuat fungsi jika umpamanya program kita itu cukup banyak permasalahannya, maka kita bagi ke kelompok-kelompok kecil, masing-masingnya kita buat fungsi. Seperti yang tadi, judul sendiri fungsinya. Nah, seperti itu ya. Untuk garis kita buat juga sendiri. Itu akan lebih mudah. Jadi kalaupun memperbaiki, hanya fungsi itu saja diperbaiki. Tidak berhubungan dengan yang. Tapi kalau dia terdiri hanya satu fungsi seperti yang kemarin, ya kalau dia salah, ya salah semua gitu ya. Nah, kali ini enggak fungsinya. Kita pecah judulnya sendiri. Umpamanya di judul pun kita bagi lagi. Umpamanya baris sendiri. Gitu kan? Kemudian untuk isi judulnya sendiri. Jadi kita tidak perlu membuat perintah berulang-ulang. Umpamanya baris tadi ada 3 baris, umpamanya baris atas, baris tengah, baris bawah, berarti kan 3 kali saya buat itu. Tapi kalau dengan fungsi cukup 1 kali, tinggal dipanggil dia. Nanti akan kita bahas nanti yang waktu itu ya, khusus untuk pada
model-model untuk judul atau apa format judul-judul tersebut ya. Kita bahas. Ini tidak perlu kita buat berkali-kali, cukup. Kalau tadi kan ada 3 kali. Saya tampilkan sebentar ininya ya. Tampilkan. Yang tadi. Ya manual apapun yang ulang. Ini kan baris atas sendiri. Kemudian di bawah sama dengan sendiri lagi. Kemudian di bawah 3 kali kan, karena 3 garis. Kalau 5 baris ya 5 kali. Ini juga sama, cuman dengan pengulangan ya. Yang baris atasnya nih. Nih. Banyak panjang, lebar dikali maksimal ditambah 5. CD kan sama dengan juga, tapi nyambung. Ini juga lagi dia, ulang lagi kan. Ulang, ini kan sama. Sama. Ya. Sama. Kemudian di bawah aja lagi, terakhirnya. Selesai. Sama. 3 kali, walaupun ini pengulangan. Nggak kelihatan garisnya, tapi ini garis juga. 3 kali. Gitu ya. Nah, dengan pengulangan, dengan fungsi, tidak perlu cukup kita buat sekali saja nanti. Tinggal kita panggil, di sini dipanggil, di sini dipanggil. Tidak perlu kita mengulang perintah-perintah yang sama. Nah, itu gunanya fungsi. Jadi kalau fungsi itu tidak perlu kita mengulang perintah yang sama untuk membuat hal yang sama. Tinggal kita apa yang dia berulang gitu ya. Jadi perintah-perintah yang berulang tidak perlu kita buat berulang kali, cukup dibuat sekali, cuman di dalam fungsi. Nah, fungsi tersebut tinggal dipanggil. Nanti fungsi itu ada 2 ininya ya. Fungsi yang menghasilkan nilai atau fungsi yang tidak menghasilkan nilai. Atau cara pengirimannya berbeda. Kemudian mau fungsi menghasilkan nilai atau tidak menghasilkan nilai, dua-duanya nanti bisa dia menerima data dari fungsi lain atau punya prosesnya di fungsi dia sendiri ya, atau nanti proses dan datanya di fungsi itu sendiri. Nanti ada 2 cara. Tapi kebanyakan itu biasanya dia menerima dari tempat lain, kemudian diproses. Jadi hasilnya dikirimkan ke fungsi pemanggil. Nah, itu dia ya. Nah, ini yang gunanya parameter passing ini nanti. Ya, untuk mengirimkan data antar fungsi. Nah, ini untuk mendekomposisi, memudahkan ya tugas-tugas yang kompleks. Komposisikan apa maksudnya? Dipecah-pecah. Dipecah-pecah. Bagian pertamanya apa? Umpamanya bagian judul saja dulu. Ya, bagian judul saja. Sendiri. Bagian tugas pertama sendiri, bagian tugas kedua sendiri. Jangan digabung sekaligus. Nah, itu nanti dia. Dan ini juga menunjukkan ruangan lingkup variabel. Karena programnya lebih dari 1 fungsi nanti, maka nanti ada beda nama variabel itu intinya sama. Jadi ada namanya variabel lokal, ada variabel global. Yang selama ini kita pakai itu lokal karena dia hanya fungsinya 1 ya. Sampai pengulang kemarin fungsinya hanya 1, berarti dia variabel lokal saja. Hanya variabel lokal dan variabel global sama. Cuma letaknya saja. Karena dia lebih dari 1 fungsi. Nah, kemudian untuk nama fungsinya itu sama. Kita menggunakan nama variabel. Cuman dia ditambah dengan tanda kurung. Buka kurung, tutup kurung biasa gitu ya. Itu berbeda variabel biasa dan variabel fungsi. Nama variabel sama. Yang diperbolehkan adalah huruf besar atau kecil, kemudian tanda hubung dan angka. Angka tidak boleh pada di luar, sama ya. Kemudian tidak boleh menggunakan nama-nama yang sudah dipakai oleh bahasa asing. Biasanya kalau itu nama bahasa Inggris ya, itu harus kita kasih tambahan. Nanti untuk parameter dan referensi nanti. Tadi seperti ini fungsi itu. Seperti kotak hitam. Yang kita sudah pelajari kemarin, POW, itu adalah 1 fungsi. Fungsi apa? Fungsi pangkat. Isinya kita nggak perlu tahu. Nah, gitu kan. Penting dimasukin dengan format, umpamanya dia ini variabel yang menerimanya ya. Kemudian sama dengan, kemudian POW dalam kurung. Ada 2 komponen, bisa dia variabel, bisa dia konstanta, tergantung kita. Kalau dia diinputkan dengan sein, nanti berarti dia variabel, berarti di sini nama. Kalau tidak, ya langsung konstanta. Kalau ini hasilnya adalah Z adalah pangkat 2 pangkat 3. Jadi hasilnya Z adalah 2 pangkat 3. Bilangan pecahan. Nah, gitu ya. Nah, ini fungsi dia. Fungsi. Nah, nanti memanggil yang kita buat juga seperti itu. Tergantung datanya 1 atau 2 atau lebih dari 2. Dipisah oleh koma ya. Ini kan 2 data ya. Ini fungsi kita apa? Datanya berapa? Berapa variabel gitu maksudnya ya. Berapa jumlah jenisnya. Nah,
2 atau 3 dipisah oleh koma. Jadi dia, nah ini adalah fungsi yang menghasilkan nilai. Mama terima variabel dulu ya, sama dengan fungsi yang menghasilkan nilai. Jadi kalau ada fungsi tidak menghasilkan nilai, nah langsung aja. Umpamanya ini POW, seandainya POW ini bukan menghasilkan nilai ya, langsung POW 2,3. Tapi karena nilai harus ada variabel yang menampung. Nah, ini perbedaan juga nanti. Fungsi yang menghasilkan nilai atau fungsi tidak menghasilkan nilai. Pertama cara mengirimkannya berbeda, dia untuk menerimanya, memanggilnya juga berbeda. Ini adalah contoh memanggil. Ini jenis yang langsung Z sama dengan POW 2,3. Nah, kalau fungsi kita umpamanya, fungsi pertama saya, fungsi pertama ya. A sama dengan fungsi pertama. Dan kurungnya apa? Minimal ada satu variabel atau satu nilai. Nah, ini dia. Nah, kalau ini kan nggak tahu kita. Tapi karena kalau yang kita buat, tentu kita tahu kan isinya. Ini kita nggak tahu programnya kayak apa. Seperti output juga, itu juga fungsi yang sudah dibuat. Yang kita memakainya saja. Ini ya. Ini sama dengan program kan, sebuah fungsi adalah urutan instruksi yang dinamai. Sama. Selama ini kita hanya programnya main. Nah, nanti lebih dari satu, nanti ada fungsi lagi. Sama. Jadi dibuka kurung kerawal, ditutup kurung kerawal juga. Sama di fungsi. Cuman namanya tidak boleh main juga ya. Namanya harus lain selain main. Fungsi main tidak boleh hilang. Walaupun kita membuat fungsi sendiri, fungsi main tidak boleh hilang, tetap ada. Jadi nanti dia kalau kita membuat fungsi sendiri itu minimal fungsinya terdiri dari 2. Fungsi yang kita buat, kemudian fungsi main. Ini yang contoh fungsi POW tadi. Ini fungsi main tetap ada. Ini dia. 2 dan 3. Nah, komputer akan menghitung 2 pangkat. Ya, kemudian ditampilkan hasilnya. Di mana kita tampung Z tadi, membandingkan Z sama dengan POW 2,3. Hasilnya bisa digunakan. Nah, ini nanti yang kita buat. Fungsi ini. Jadi fungsi main tetap. Nah, biasanya fungsi yang kita buat itu ditaruh di atas. Ini seperti yang tadi ya. Kita panggil, tinggal panggil Z. Udah nggak tahu ya. POW-nya ada di apa? Pasti dia di include match. Karena program include itu banyak isinya. Nah, kalau kita buat bisa 1, 2 yang kita butuhkan saja. Kalau ini banyak. Semua matematika, di sini dia. Di include match. Tinggal dipanggil. Nah, kalau include match-nya nggak ada, ini tidak dikenal. Nah, sama juga nanti kita membuat fungsi pertama saya, fungsi pertama. Gitu kan? Kita panggil fungsi pertama. Fungsi pertamanya nggak dibuat, ya nggak dikenal nanti. Fungsi pertama tidak dikenal, sama juga kan? Cewek nggak dikenal. Nah, kenalnya apa? Di inputnya. Nah, kalau fungsi kita, ya kita buatkan. Ya, kita buatkan ya, fungsinya. Ya, seperti ini tadi. Yang penting formatnya seperti ini maksudnya. Nanti juga kita, input kita 2, 3, atau berapa, lebih gitu ya. Nah, kita nentukan. Dengan input yang 2, 3, atau 1, dia langsung akan proses. Prosesnya di fungsinya sendiri. Tinggal di fungsi main, tinggal kita panggil saja. Panggil gitu ya. Kita panggil, udah selesai dia. Itu dia. Contohnya seperti ini. Termostat kita nggak tahu isinya, pokoknya dia akan menghasilkan suhu sekian, gitu ya. Termostat itu kan ada untuk mengukur suhu ya, suhu sekian. Nah, seperti ini. Isinya kita nggak perlu tahu. Nah, kalau fungsi yang kita buat tentu kita harus tahu dong, kita yang membuatnya. Nah, ini contohnya tadi, penerapan fungsi. Kemudian kita harus memberi nama dulu. Nah, nama fungsi apa? Sama dengan nama variabel. Sama dengan nama variabel, tetapi dia harus dipakai buka kurung, tutup kurung. Syaratnya sama. Jadi dari huruf mau besar atau kecil, tanda hubung, dan angka. Angka tidak boleh paling duluan. Jadi ya. Itu namanya, nama. Kemudian variabelnya, kalau fungsi tersebut menggunakan variabel. Tidak semuanya ya, dia menggunakan variabel, dia bisa juga nanti variabelnya hanya di argumennya saja. Tapi minimal ada 1. Dia menghubungkan dari yang pemanggil ya. Dia ada variabel, nanti argumennya ada nanti. Semuanya contohnya double sisi. Kemudian ada nilai kembalinya atau return value. Nah, ini tidak semua fungsi. Nanti ini fungsi yang menghasilkan nilai. Kalau fungsi menghasilkan nilai, nanti ada dia untuk mengirimkan data yang diproses oleh fungsi tersebut.
dia menggunakan perintah return. Selama ini kita kan return null ya, return null di bawah ya, coba tampilkan ya, return null. Ini returnnya macam-macam nanti. Ya kira ini return null ya. Setiap program kita ada return null. Nah, nanti juga fungsi yang kita buat dia akan dikirimkan lewat return. Tapi tidak semua fungsi. Fungsi yang tidak menghasilkan nilai tidak perlu, langsung dipanggil saja. Nah, ini akan menentukan juga kalau ada return berarti fungsi tersebut menghasilkan nilai. Tapi kalau menghasilkan nilai, waktu dia dipanggil dia harus ada variabel seperti ini tadi. Z sama dengan, nah nih, menghasilkan nilai ini di sini. Jadi dia waktu fungsi pemanggil juga ada variabelnya. Kemudian di fungsinya sendiri dia mengirimkan dengan perintah return. Jadi ada dua. Kalau tidak ada return berarti fungsi yang memanggilnya tidak perlu ada nama variabel. Langsung aja umpamanya ini tadi POW 2,3, Z-nya nggak ada. Kalau dia menghasilkan nilai ada return. Makanya nanti fungsi yang tidak menghasilkan nilai dikasih nama nanti dengan nama void. Tersebut nggak dibuat sama sebenarnya, tapi itu untuk menentukan bahwa ini fungsi tidak menghasilkan nilai. Fungsi void nanti ya. Oh, kalau menghasilkan nilai tidak boleh dikasih void. Itu boleh tulis, boleh tidak. Hasilnya sama. Teman untuk menunjukkan, oh ini tidak perlu return. Oh berarti nanti waktu dipanggil hanya namanya saja, tidak perlu dia menggunakan variabel. Nah, ini contoh. Nama fungsinya adalah volume kubus. Jadi dari huruf dan tanda hubung ya, huruf dan tanda hubung. Jenisnya, ini kan jenisnya adalah double, bilangan pecahan. Ya, bilangan pecahan. Kemudian argumennya namanya nih. Nah, dalam kurungnya, kalau fungsi main kan kosong ya. Fungsi main tidak ada argumennya, kosong. Ini argumennya adalah panjang sisi. Dengan jenisnya adalah double. Ini ada dua. Ini adalah argumen, ini namanya variabel nanti ya. Variabel argumen. Kalau di dalam kurung dia diambil argumen. Kalau dia di luar nanti dia menjadi variabel lokal. Itu dia, variabel lokal nanti. Ini dia namanya volume kubus. Kemudian ada argumen variabel namanya panjang sisi. Sama-sama berjenis double. Ini pertama fungsinya di jenisnya double, kemudian variabelnya juga double. Boleh nggak di dalam ini variabelnya ini bilangan bulat? Boleh. Tapi nanti hasilnya nanti tetap double. Tapi berarti nah yang bilang tidak ada pecahannya kan? Pecahannya jadi nol terus. Nah makanya ini biasanya kalau volumenya kalau fungsinya itu bilang pecahan, argumennya atau variabelnya juga pecahan. Kalau tidak nanti nggak ada gunanya ada pecahan. Karena nanti pecahannya selalu nol. Kalau di sini integer. Kalau di sini integer juga integer. Kenapa? Kalau sini double, sini integer. Boleh nggak? Bisa. Fungsinya nanti tidak ditampilkan hasilnya. Gitu kebalikannya ya. Contohnya volumenya integer. Panjang sisinya double. Ya, double nanti hasilnya nanti tidak akan ditampilkan pecahannya. Karena fungsinya adalah integer. Itu sebaliknya. Makanya sebaliknya sama. Kalau integer ini integer. Double. Ya. Supaya nanti hasilnya tidak dipotong. Nah, ini untuk bentukan kubus tadi ya. Jadi kubus kan sisinya sama nih. Panjang ini dengan lebarnya, tinggi, lebar, ininya sama ya. Tiga sisinya sama. Jadi misalnya ini, sisi kali sisi kali sisi. Ini sisi sini. Sisi sini kali sisi sini kali sisi. Ini dia nih untuk rumusnya. Nah, sisi kalau punya sisi kalau terserah nama variabel kita terserah ya. Variabel besok A kali A boleh. Tapi sebaiknya nama variabel harus disesuaikan dengan isinya apa. Kalau A B C saja kan bingung. Atau apa B itu apa. Tapi kali ini panjang sisi kelihatan. Oh lebar, oh tinggi. Oh ini nama. Oh ini alamat jelas gitu ya. Isinya nanti menunjukkan nama menunjukkan isi gitu ya. Oh, boleh nggak ABCC? Boleh. Tapi nanti kan kalau orang mengedit program kami bingung ini A-nya apa, B-nya apa. Ini di dalam fungsinya. Ini nama yang waktu dia dipanggil nanti ini ya. Ini rumus yang dihitung. Ini fungsinya tadi. Ya. Namanya ini volume kubus, jenisnya adalah double. Harus pakai kurung ya, pakai kurung, tidak boleh ke titik sini. Ini di dalam argumennya ada. Artinya apa? Kalau di dalam fungsi tersebut ada argumennya, berarti fungsi tersebut menerima data dari
tempat lain atau fungsi lain. Kalau dia kosong, berarti fungsi tersebut tidak menerima dari tempat lain. Nah, itu dia ya, itu menunjukkan bahwa di dalam argumen ini tergantung, tidak selamanya ada. Kalau dia tidak menerima fungsi dari tempat lain, berarti dia ya inputnya di dia. Berarti sainnya nanti atau konstanta di sini harus dari fungsi sendiri. Kalau dia menerima tempat lain, tidak perlu input dari dia, inputnya dari fungsi lain. Kalau dari fungsi main diinputkan 5 umpamanya, dia akan ngirim ke sini 5. Tapi kalau ini kosong, jadi nanti ada 2 cara ya. Ini nggak ada, berarti di sini ada sainnya di sini. Berarti panjang sisi sama dengan 5. Ini masukin ini 5 kali 5 kali 5 ya. Nah, ini berarti ada 2 nanti. Kalau ini tidak ada argumennya, berarti dia menerima fungsi dari tempat lain. Jadi ini tidak perlu sainnya. Tidak perlu konstantanya. Karena dia dikirim ke tempat lain. Ini baru diproses. Double volume. Boleh juga nanti ini double volume titik koma, bawahnya volume panjang. Ini udah langsung ya. Double volume ya situ. Kemudian karena ini menghasilkan nilai, ya return. Return apa tadi? Atau langsung nanti saya nggak mau ini. Ya, tidak mau volume langsung ini. Return panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi. Boleh. Nah, di fungsi mana ini dia? Ini tadi disimpan dia. Ini volume kubus tadi kan, volume kubus. Isinya 2. Ini 2 ini dikirim ke sini. Isinya 2. Bilangan bulat. Sini volume menjadi 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 8. 8 volume hasil 8 dikirim lagi ke sini. 8 disimpan di hasil 1 ditampilkan. Kemudian kirim lagi 10. Jadi ini rumusnya tetap sama. Data 2 kali kirim kan? 3 kali mau 10 kali kirim dia tetap rumus sama. Jadi tadinya panjang sisi 2 akan berubah menjadi 10. 10 kali 10 kali 10. Hasilnya 1000. Volume nilainya 1000. 1000 dikirim ke hasil 2 ya. Karena yang mengirimkan 10 adalah volume kubus ini. Dia kirim hasil 10 dikirim dulu ke sini, diproses di sini, hasilnya dikirimkan lagi ke sini. Hasilnya menjadi 1000. Hasil 2 menjadi 1000. Minus, juga ke minus. Udah, salah juga masuk. Nah, ini kita ambil contoh. Nanti program 51. Ya, 51 di sini, si kubus tadi ya. Yang datanya masih konstanta nih ya, data konstanta. Ini di copy paste dulu ya, nanti kita ini kan. Nah, sekarang kan dulu ini konstanta, ini menghitung volume kubus. Sisinya adalah sisi kubus gitu ya. Ini fungsi menghitung volume kubus. Nah, kita buat. Yang di bawahnya ini fungsi main yang memanggil. Ada 2 fungsi kan? Fungsi main tetap tidak ada argumennya kosong. Sedangkan fungsi volume kubus argumennya ada. Artinya apa? Berarti dia menerima data dari tempat lain. Ini bisa nggak saya buat ini tidak ada isinya di sini? Bisa. Jadi CN-nya di sini. Berarti di sini umpamanya ini kosong kan? Jadi double-nya dalam sini. Double panjang sisi sama dengan 5. Hasilnya sama. Hasilnya sama. Cuma di sininya nanti ini kosong ya. Kosong. Itu deh ya. Ini kan dia mengirimkan. Kalau yang seperti input dari sini, input dari sini dia hanya karena return itu hanya mengirimkan 1 data ya. Jadi kalau sini input yang sini, dia hanya mengirimkan pemain 5 di sini ya, 5 saja. Ya 10-nya nggak bisa, yang 5-nya bisa. Kalau ini kan bisa berkali-kali. Makanya dia jika program menerima fungsi dari tempat lain, dia akan bisa berkali-kali. Tapi kalau inputnya dia udah input dia aja. Karena return hanya mengirimkan pemain data 5 ya, 5 kali 5 kali 5. Data 10 lagi. Nah, dia berarti data yang terakhir yang dikirim. Nah, kalau ini kan tidak. Pertama kirimkan 2 dulu. 2 diproses. 2 kali 2 kali 2, 8. 8 isinya 8. Yang kedua kirimkan 10. 10 kali 10 kali 10, 100. 1000. Ya. Kemudian kirimkan 5. 5 kali 5 kali 5, 125. Jadi ada 3 kali bisa dikirim. Tapi kalau input dari sini, dia hanya sekali. Kecuali kita bikin 3 fungsi. Ya. Karena rugi kan? Bisa juga 3 fungsi. Satu isinya 5, 10, dan umpamanya 2. Nah, ini kan cukup sekali. Jika argumennya ini kosong ya maksudnya. Dan kita buatkan contoh argumen. Biasanya jarang orang menggunakan argumennya ini yang kosong. Kenapa? Dia hanya bisa mengirimkan karena return-nya hanya sekali per saat. Nah, setelah dikirimkan, kirimkan kedua, kirimkan 3. Data terakhir adalah panjang sisinya adalah 5. Pertama 2,
2-nya ditimpa, dikirim hasilnya dikirimkan dulu ya. Kemudian datang 10, 2 ditimpa dengan 10. Hasilnya dikirimkan lagi ke sini. 10 ditimpa oleh 5. Yang terakhir 5 karena tidak ada lagi data pengiriman. Nah, ini copy paste dulu ya. Kita copy paste dulu latihan 5.1. Copy paste dulu aja ya. Dan 5.1 dulu ya. Ambil yang di situ ya, yang di Google Classroom ya, supaya Word ya. Kalau di itu saya kirimkan PDF-nya. Nah, ini kalau ditampilkan seperti ini. Nah, ini latihan 5.1. Fungsi menghitung volume kubus ini. Nama fungsinya volume kubus. Nah, pakai kurung ya, kurung sini. Nah, ini karena dia menerima dari tempat lain, berarti ada argumennya. Nah, volume kubus tadi jenisnya double. Kemudian argumennya atau variabel yang mengirim yang menerima data jenisnya juga double. Bilangan pecahan. Nah, ini dia. Kemudian isinya disimpan di volume. Ini yang disimpan ya, volume. Nih. Volume, jenis volume apa? Double. Double sama dengan panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi. Kemudian hasil ini dikirim dengan return. Atau kita mau cara yang kedua ini langsung. Ini double volume nggak ada ya. Yang di atas ini hilang, nanti yang biru langsung. Nah, ini langsung return panjang sisi kali panjang sisi kali panjang. Nggak pakai sempringan ya, langsung. Boleh. Jadi untuk mengirimkan return itu bisa kita simpan dulu dia di variabel volume, kemudian baru return volume. Atau langsung, tidak perlu kita variabel volume, langsung return panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi. Hasilnya sama. Nah, boleh pilih yang mana? Pilih yang mana ya? Boleh. Kemudian baru karena ada 3 variabel tadi ini di fungsi mainnya ya. Ini fungsi yang kita buat. Ini fungsi main. Tetap kosong nih ya. Fungsi main tidak boleh dibuatkan ininya ya, diisi ya. So. Hasil ini kita mau panggil dia dengan mengirimkan 3 kali data. Nah, hasil juga 3. Hasil 1, hasil 2, hasil 3. Ya. Misalnya sama 0 dulu deh kan. 0. Kemudian sama dengan nama fungsinya. Nama fungsinya. Ini diisi dengan variabel atau konstanta. Karena tidak ada input, berarti dia konstanta ya. PI tidak ada, berarti dia konstanta. Jadi 2 akan dikirim ke sini. 2 kali 2 kali 2 dapatnya 8. Volume jadi 8, volume dikirim ke sini. Jadi hasil 1 8. Kemudian setelah 8 ini kirim lagi. 10 kali 10 kali 10. Masuk sini ya. Tadi 2 jadi 10. 10 kali 10 kali 10 kali 10. Setelah itu hasilnya 1000. 1000 dikirim ke hasil 2. Karena yang mengirimkan hasil 2 tadi kan. Dia hasil 3 mengirimkan ini 5. 5 kali 5 kali 5. 125. Tadi ada 3 variabel. Dan ini saya susun dengan set W supaya apa? Ini supaya lebarnya sama. Kelihatan nanti ini ya. Ini kalau kita jalankan. Ini saya tampilkan ya. Ini konstanta ya, hasilnya seperti ini terus. Hasilnya seperti ini terus ya. Ini tampilannya. Ini hasil 2 kali 2 kali 2. Kemudian ini 10 kali 10 kali 10. Ini 5 kali 5 kali 5. Ini set W tadi ya, set W supaya rata. Ini 8 ya, sesuai dengan satuan. Kemudian 100 nih, sesuai dengan ratusan. Puluhan sampai dengan puluhan. Gitu ya. Ini dia. Ini hasil fungsi. Nah, ini fungsi yang menghasilkan nilai konstanta ya, konstanta. Nah, cuman di sini ini belum ada batas ya, belum ada batas. Belum ada batas sehingga jika kita ubah nanti kalau programnya ubah ya, kita ubah nilai negatif tetap masuk nanti dia. Jadi nilainya negatif juga masuk. Nah, nilai negatif juga masuk nanti. Nah, itu yang nanti kita ubah.
Ini kalau argumennya hanya satu dulu ya. Satu dulu. Ininya. Nanti kan argumennya tidak ada batas. Sama dengan POW tadi, ada yang 2, ada 3, ada yang 1. Ini yang 1. Jadi kalau 2, nah ini kan padahal dia 3 variabel kan, 1, 2, 3. Cuma karena kebetulan sama ya, sama 1. Boleh nggak kita buat 2,2? Boleh. Dia kan bikin repot aja, berarti ini panjang sisi 1, panjang sisi 2, panjang sisi 3. Kecuali dia ini panjang lebar tinggi, itu baru ya. Kalau dia sama, untuk apa kita buat 3 kali? Nah, cukup sekali. Nah, ini hasil itunya ya. Nah, ini di copy paste. Coba kalau bagi yang sudah jalan, tolong ditampilkan ya. Sebut nama dulu ya, sama name. Pak, saya mau nanya Pak. Coba siapa? Siapa yang selesai ya? Tadi Anbia, coba bisa. Coba di saya. Masih konstanta ya, datanya konstanta. Cuman dia mengirimkan 3 tadi, kita lihat konstanta ya. Coba ini dulu yang bisa sebelum kita istirahat sholat maghrib ya, coba silakan. Siapa tadi? Bisa? Masih ada error Pak. Hah? Masih ada yang error. Ayo udah saya ini tinggal di share. Ayo di share. Tadi siapa? Muhammad Anbia, coba bisa. Silakan yang lain juga ya. Yang lain. Tolong yang di rumah videonya ditampilkan ya. Bisa tahu siapa yang ada. Saya masih ada error Pak. Error masih ada error. Set W kamu ininya lihat nih. Baris di atas baris setelah baris keempat itu tolong ditulis itunya include, intinya belum ada. IO minute. Include IO minute-nya belum ada. Include bawa ke atas. Include kamu include baris 4. Di bawah baris 4 diantar dulu baris keempat. Tambah lagi include IO minute. Minute-nya belum ada itu. Silakan ya. IO minute. IO manip tulisannya ya. IOMANIP. Include-nya ya. Manip. Nih kalau kamu lihat ini. Tutup dulu share kamu. Nih. Yang lainnya juga ya, sama ya. Nah ini. IO manip. IO streamnya aja baru kan? Karena kita pakai set W, nah ini harus IO manip. Kalau nggak kenal dia set W-nya. Set W itu supaya rata datanya kan ini, IO manip. Ya Pak. Ya, nah, semua yang tambahin ya. IO manip. Ya. Include IO manip. Nah, baru dia akan itu. Coba share lagi. Kalau nggak dia set W-nya nggak dikenal. Terus set W-nya dihapus ya, sama aja ya bisa. Nah, ini kan ya. Ini supaya rata tadi kan, 1000 1000-nya sendiri, 100-nya sendiri, 10-annya sendiri, satunya sejajar gitu kan. Itu maksudnya. Manip tadi set W tadi ya. Ini programnya masih konstanta ya, dijalankan itu terus ya. Jika dijalankan ya itu terus. Coba ditutup. Cukup. Yang lain dulu, satu lagi sebelum Pak. kita Anbia tadi ya, Muhammad Anbia ya.
Coba yang Iya, lain. Pak. Abiu, Pak. Ayo yang lain dulu. Halo. Hanya Halo. copy paste ya. Ini belum ada input ya, belum ada input. Halo, saya Pak. Siapa? Abiu. Abiu, silakan. Ya. Oke. Sudah, Pak. Jadi tadi sama problemnya sama kayak yang tadi error. Tapi udah ditambahin IO manip ya. IO manipnya ya, yang itu ada yang kurang di itunya. Kalau atau set W-nya yang kamu hapus. Kalau enggak set W-nya nggak dikenal gitu ya. Ditambahkan IO manipnya. Ya, Ya, Pak. cukup. Yuk. Ada lagi nggak? Ada lagi? Pak, perubahannya tadi yang mana, Pak? Nih, kamu lihat lagi ya, yang belum. Ya, yang belum. Di-include bagian atas itu, baris ke-4 atau ke-5 itu di-include. Nah, itu kan ada IO stream aja kan, yang di situ ditambahkan include IO manip. Di bawah IO stream. Karena nanti di bawahnya ada set W 4 gitu kan. Nah, itu set W itu harus dia atau nanti set precision, fix set precision gitu ya. Itu juga menggunakan ini manipulasi namanya ya, IO manip. Set W, ini untuk set W-nya gunanya. Ya, kelihatan kan? Nah, kalau umpamanya kamu nggak mau nambahkan itu, set W-nya dihapus. Set W 4 dihapus sama tanda kecilnya itu ya. Karena ini satu pasang itu. Tanda kecil 2 kali, SW4, set W4 dihapus. Boleh. Hasilnya sama. Cuma nanti dia akan rata kiri. Satuan dengan ribuan akan nyambung. Ya. Nah, dicoba dulu ininya ya. Kita istirahat sholat maghrib dulu ya. 10-15 menit ya. Jadi istirahat dulu, nanti kita di sini baru masuk lagi. Tapi yang belum, tolong diperbaiki dulu tadi ya. Mulai lagi ya. Tadi contoh data konstanta ya, data konstanta. Nah, ini ditambahkan tadi di sininya ya, include IO manip, tolong di Word-nya ditambahkan. Ada yang ketinggalan itu ya. Include IO manipnya nih. Karena di sini ada ini tadi ya, set W. Atur lembar datanya sama. Nah, ini dia fungsinya tadi. Dia hanya menerima satu variabel ya, dalam satu saat. Nah, dikirimkan 2, diproses, hasilnya dikirimkan balik. Kemana pemanggilnya? Ini dia panggil. Hasil 1. Ini kan hasil 1 tadi kan. Kemudian kedua 10, hasil 2 mengirimkan 10. Jadi variabel panjang berubah jadi 10, diproses lagi. Kemudian hasilnya dikirimkan lagi ke memanggil hasil 2, hasil 3, 5, proses lagi. Dan di sini hanya output ya, output biasa. Proses ini. Nah, ini nama fungsinya, ini variabel. Gimana kalau variabelnya lebih dari 1? Nah, ini adalah konstanta juga dulu ya. Ini nggak bisa berubah. Kalau kita mau ubah, berarti programnya ubah. Ini diubah nilainya, baru dia nilainya berubah. Kalau tidak, ya hasilnya seperti tadi. Hasilnya sama seperti itu terus ya. Hasilnya. Ini kita tambahkan dulu ya hasilnya. Jadi kalau dijalankan ya hasilnya itu lagi. Jalan ya hasilnya itu lagi gitu ya. Nah, kalau dijalankan ya hasilnya itu terus. Nah, jalankan lagi ya ini terus. Jalankan lagi itu terus gitu ya. Tampilan tambahannya. Hasilnya siapapun jalankan hasilnya 8.025. Kecuali programnya diganti, input 2 diganti, input 10 diganti, ini baru dia berganti. Ini kita masuk dulu ke data yang lebih dari 1. Gimana datanya lebih dari 1 variabel. Atau konstanta, ini konstanta ya. Nah, ini program berikutnya. Ini hasilnya tadi ya, hasilnya seperti ini terus. 8.025. 8.025, jalankan terus hasilnya. Nah, latihan 51A, ini datanya berbeda. Tadi kan 3 data sebenarnya. Panyasisi ya. 3 kali kan. Nah, di sini panyasisinya berbeda semua. Ini datanya
untuk ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Ini ruang ya. Tadi kan kubus. Sekarang ini kotak persegi. Nah, sehingga dia panjang dan lebar tingginya bisa berbeda. Nah, berarti dia mengirimkan 3 data. Berarti di program fungsi volume ruang. Nah, ruang jadinya sekarang ya, bukan kubus lagi. Nanti ada variabel panjang, ada variabel lebar, ada variabel tinggi. Yang diterima dari fungsi main, dikirim ke sini. Jadi fungsi yang mengirimkan juga ada 3 nanti datanya. Nah, ini mengirimkan 3. Kalau tadi kan hanya panjang sisi di sini ya, 1 saja. Kemudian panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi. Sama. Ini berbeda. Gimana berbeda? Berarti bisa panjang, lebar, tingginya berbeda. Ini belum dibatasi, pokoknya datanya masih bebas nih ya. Nah, ini dia mengirimkan. Sama dengan tadi. Hasil 1, hasil 2, hasil 3. Hasil satunya tadi volume kubus, ini volume ruang. Ya, namanya harus sama ya. Ini volume kubus, ini volume ruang. Di sini juga yang fungsinya juga volume ruang. Sama, persis. Tidak boleh ada huruf besar, huruf kecilnya yang berbeda. Ruang ini besar, berarti sini juga besar. Enggak nanti error. Tidak dikenal aja kan. Nih. Ruang, nah datanya 5,2,3. Berarti ada di sini dia 5 itu akan dikirimkan ke mana yang duluan. 5 menjadi panjang. Kemudian 2-nya menjadi lebar, 3-nya menjadi tinggi. Ini kita balik, pokoknya pertama dia akan menerima data pertama. Nah, kita pamannya yang pertamanya jadi lebar, berarti yang pertama jadi lebar. Nah, hati-hati ya, karena ada terlebih dari 1. Berarti ini 5 jadi panjang, lebar, tinggi. Ini kita balik, tinggi, panjang, lebar. Ya pasti yang pertamanya tinggi dulu. 5 menjadi tinggi jadi dia. Jadi bukan larinya nyari nama ya, tapi yang pertama mana dia. Jadi kan ada pertama, kedua, ketiga. Jadi yang pertamanya panjang, lebar. Kita maunya yang pertamanya tinggi. Ya udah, harus pindah ke sini. Tingginya. Dan sebagainya. Nah, itu dia, harus hati-hati. Kalau ada 3, kalau ada yang berbeda saja ya, berarti lebih dari 1, berarti di sini yang pertama dia akan masuk variabel pertama dulu dalam tanda kurung, argumennya fungsi. Berarti yang berikutnya koma, berikutnya lagi. Jadi dia akan berurut. Nah, yang pertamanya 5,2,3 berarti 5-nya jadi panjang, 2-nya jadi lebar, 3-nya jadi tinggi. Kita mau tinggi duluan berarti ya di sini dia berarti dia 5-nya jadi tinggi. Nah, itu dia urutannya. Nah, ini sama dengan tadi. Cuma beda variabel. Kalau tadi kan sama panjang kali lebar kali tinggi. Return volume atau langsung return panjang lebar kali tinggi. Ini yang ini pilihan ya. Boleh ini, boleh. Ini 2 baris bisa jadi 1 baris. Sama dengan yang tadi. Ini panjang sisi bisa kita buat dia menjadi langsung return panjang sisi. Dulu ada ya, saya ini kan ya supaya sama. Nah, itu dia. Jadi boleh. Silakan memakai yang mana. Boleh dibuatkan variabelnya dulu, baru return variabel tersebut, atau langsung return rumusnya langsung. Boleh. Ya, boleh dua-duanya. Nah, ini karena dia berbeda, nah, hati-hati. Yang pertama menjadi variabel pertama yang masuk. Data kedua dan data ketiga. Baru. Boleh. Kita panjang lebar tinggi dulu atau return panjang lebar tinggi. Sama di sini. Dia mengirimkan pertama pokoknya 5 2 3 berarti 5 kali 2 kali 3. 10 kali 3 itu 30. 70 kali 4 280. 35 kali 3 105. Nah, seperti ini nanti. Nah, ini copy paste ya hasilnya nih. 20 140 105. 5 kali 2 kali 3. 10 kali 7 panjang lebar tinggi. Yang kedua panjang lebar tinggi. Pertama panjangnya 5, yang kedua lebarnya 2, tingginya 3. Yang kedua panjangnya 10, lebarnya 7, tingginya 4, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini boleh bolak-balik, umpamanya setulis panjangnya 7, lebarnya 15, itu bisa karena di sini kan nggak dibatasi. Harusnya yang panjang itu kan lebih besar dari lebar ya, ini nggak kita batasi, bebas. Nah, ini copy paste ya, copy paste. Kita coba lagi tampilkan hasil. Hasilnya sama seperti yang barusan kita ini kan ya. 51A ya. Nah, yang variabel yang berbeda, lebih dari 1. Ya. Tadi kan hanya 1, cuman dia dikali 3 kali. Nah, kalau sekarang dia
masing-masing variabelnya berbeda. Berarti ada 3 inputnya di sini. Nah, ya. Panjang ini sama karena dia volumenya double ya. Ini kebetulan datanya kita buat tidak pakai ini ya, tidak pakai desimal. Boleh nggak pakai desimal? Boleh saja, nanti kita coba ubah ya. Nah, sama itunya ya. Tadi hanya panjang sisi saja, ini panjang sisi, ini malah panjang, lebar, tinggi. Jadi panjang, lebar, tinggi. Ini akan dikirimkan. 5 masuk ke panjang dulu. Kemudian 2 masuk ke lebar. 3 masuk ke tinggi. Berarti dia 5 kali 2 kali 3. Hasilnya dikirimkan ke hasil 1, volume 1. Dioutputkan. Kedua, 10, 7, 4. Kirimkan lagi hasilnya. 7, 5, 3. Kirimkan lagi hasilnya. Jadi kalau dijalankan ya seperti tadi. Ya. Seperti di Word tadi hasilnya ya. Ini saya tampilkan ya. Sama. Katanya ya konstanta itu terus ya. Kalau kita ubah berarti programnya diubah. Nanti kita akan masuk ke variabel ini konstanta dulu. Supaya mudah ya. Konstanta dulu. Ini kalau diinputkan ini panjang nih, ada 9 input ini. Ya, 9 input. Input panjang pertama, lebar pertama, tinggi pertama. Panjang kedua, lebar kedua, tinggi kedua. Panjang ketiga, lebar ketiga, tinggi ketiga. Ada 9 check-in-nya nih. Tapi bisa kita buatkan nanti dia pakai koma juga, kata spasi gitu ya. Cuma variabelnya tetap ada 3. Masing-masing variabel akan menyimpan nilainya masing-masing. Nah, ini deh ya. Ini sama dengan tadi, jadi nggak usah kita tampilkan. Tapi kalau yang belum boleh, selain si tadi Anbia, Abiu ya, boleh dulu. Kalau siap yang ini ya, yang kedua, yang ruang, volume ruang. Kalau selain tadi Ambia sama Abiu ya. Silakan. Hanya di copy paste, disimpan, kemudian jalankan run ya. Ini yang namanya masih belum diubah, tolong diubah ya. Name dan baru nama ya. Yang baru nama untuk daftar hadir biar mudah nanti. Bagi nama yang masih menggunakan formatnya yang nggak sama dengan temannya ya, tolong diubah. Coba siapa yang siap? Saya, Pak. Pak Harudin ya, silakan Pak Harudin. Pak Harudin. Tampilkan hanya itunya ya. Ya. Nah, ini coba tampilkan. Kamu kok nggak rata itunya ya? Coba lihat. Kamu udah set way tadi ya. Coba jalankan lagi outputnya. Share lagi. Itu kan datanya itu kan nggak rata kamu. Kenapa? Coba. Oh, datanya ya. Coba tampilkan ya. Tampilkan dulu. Kan set way itu gunanya untuk meratakan data gitu ya. Asal mulainya juga sama ya. Mulai dari out-nya sama. Kalau udah out-nya itu umpamanya ada pakai spasi, ada yang tidak, itu berarti berbeda. Jaraknya coba tampilkan. Kalau bisa diperbaiki, kalau enggak langsung tampilkan yang tadi dulu. Saya kasih tahu di mana salahnya. Kita kan pakai set way, kecuali nggak set way ya. Karena jumlahnya berbeda, ada digitnya, pasti dia nggak sama. Nah, itu ya. Berarti titik 2-nya sama kan? Nah, titik 2-nya sejajar. Tapi kalau titik 2-nya berbeda, udah pasti ini nggak sejajar ya. Nah, ini sama dengan tadi ya. Sama dengan yang tadi. Kalau ada yang lain? Yang lain ada? Kalau tidak, kita lanjutkan. Ya, sama hasilnya yang tadi ya. Yang ditampilkan Baharudin tadi. 30, 280. Jadi kena 5, dimasukin ke panjang, 2 masukin ke lebar, 3 masuk ke tinggi. Volumenya adalah panjang kali lebar kali tinggi, berarti 5 kali 2 kali 3. 10 kali 3 berarti 30. Kemudian data yang keduanya dikirimkan lagi. Rumusnya tetap 1 ya.
10 dikali 7 dikali 4 280. 20 kali 4 ya. Kemudian 35 kali 3 105. 7 kali 5 kali 3. Ada fungsi komentar sama ya. Komentar dikasih tahu ini fungsi karena fungsinya lebih dari 2 ya. Ini fungsi volume, ini fungsi main. Nah, ini dia seperti parameter passing tadi ya. Jadi seperti kita buat kue dengan jenis yang ininya berbeda. Ya. Akan kue pie umpamanya. Itu kan jenis buahnya bebas apa saja. Nah, itu kan buahnya. Nah, di sini buah itu sama dengan variabel parameter tadi ya. Variabelnya tadi, dia bisa apa saja kan? Bisa namanya apa saja, jenisnya juga apa saja. Sedangkan argumennya itu W-nya tadi, kamu Q apa? Nah, ini tadi dia. Ini jenisnya apa? Bisa double, bisa integer, bisa karakter, gitu ya. Bisa float. Nah, ini namanya jenis variabel dan ini argumennya kan. Ini bentuk buahnya tadi, ini jenis kue-nya yang dibuat dari buah. Jadi dari umpamanya dari buah pisang kan macam-macam bisa kuenya. Seperti itulah hubungannya antara argumen dan variabelnya tadi. Jenis berbeda bisa sama kue pie, sama argumen, gitu ya, itu masih dari buah. Di sini dia variabel parameter menyimpan nilai argumen yang diberikan di dalam pemanggilan. Jadi yang dikirimkan tadi, namanya hasilnya ini 2. Dikirimkan ke variabel tadi panjang sisi kan. Nah, dikali hasilnya dikembalikan ke sini. Di panjang sisi 8, hasilnya nanti menjadi 2, hasilnya menjadi 8. Urutan itu tadi aja ya. Nah, ini yang tadi, nilai return. Nah, ini kalau nilai return, berarti fungsi tersebut menghasilkan nilai. Ada 2 caranya tadi kan. Coba ini, atau nanti kita tambah satu lagi. Ini ya caranya. Boleh ya. Nanti kita ubah. Nanti saya tunjukkan ke program yang kita buat tadi dengan menggunakan return yang berbeda cara pengirimannya. Nah, ya seperti ini. Nanti saya tampilkan dulu yang tadi ya. Ini dia, coba kita ubah. Yang barusan yang menggunakan return-nya adalah volume ya, yang isinya panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau ditampilkan hasilnya seperti yang tadi ya, hasilnya. Nanti baru saya tampilkan lagi kalau gimana kalau hasilnya langsung return dengan rumus. Nah, ya, hasilnya ini ya. Nah, ini saya ubah. Saya ubah dengan yang kedua tadi, komentarnya tadi ya. Jadi boleh bawah itu boleh kita bebasin. Saya di atasnya saya di komentar. Jadi nggak ada komentar. Ya. Nah, ini langsung kita gunakan rumus panjangnya, panjang kali lebar kali tinggi. Ini boleh di ini ya. Nah, supaya nggak terlalu panjang, nah, boleh. Spasi boleh begitu. Nah, ini ya. Langsung, kalau tadi kan rumus dulu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Lalu return volume. Kalau enggak, langsung return panjang kali lebar kali tinggi. Hasilnya sama dengan yang tadi. Simpan dulu ya. Kemudian tampilkan hasil. Nah, saya tampilkan ya hasilnya ya. Jadi boleh kita memilih return langsung rumusnya atau buat dulu rumus. Lalu hasil dari rumus tersebut di return. Sama ya. Hasilnya sama. Nah, jadi ada 2 cara untuk return. Di mana dia menggunakan return jika ada nilai yang dihasilkan. Nilainya apa? Bilangan bulat atau bilangan pecahan gitu ya. Tapi kalau bukan selain itu, berarti dia bukan menghasilkan nilai. Berarti dia tidak perlu return. Nah, kemudian fungsi pemanggilnya juga tidak perlu ada variabel. Karena tidak ada yang mau disimpan. Variabel itu kan untuk menyimpan. Nah, kalau ini kan ada ya. Contoh yang barusan, ini kan hasilnya
dari kenapa return tadi sini? Return karena ada panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya tadi 5, lebarnya 2, tingginya 3. Jadi ada 30. 5 kali 2 10 kali 3. 30 ada nilai itu kan? Nah, baru dikirim ke sini. Jadi di sini juga harus ada variabel. Harus sama dengan ini tadi. Tapi kalau dia tidak ada return, ini nggak perlu variabelnya, nggak ada langsung. Kalau dibuat ini malah salah. Langsung volume ruang. Ininya apa? Dia bisa mengirimkan nilai, tetapi dia tidak menghasilkan nilai. Nah, itu artinya ya. Tidak menghasilkan nilai apa? Seperti dia dikirimkan gambar, dikirimkan tabel, gitu ya, dikirimkan umpamanya menu dari program. Nah, seperti itu dia tidak perlu return untuk mengirimkannya. Ada nilai, nggak ada angka. Ya, umpamanya ada tampilan program menghitung volume ruangan. 1 volume gitu umpamanya. 1 ruangan, 2 kubus, 3 umpamanya kayak apa? Silinder umpamanya kan. Nah, pilih. Nah, itu kan seperti itu bisa kita buatkan, berarti kan bukan nilai dia. Nah, di sininya dia tidak ada return. Kemudian di sininya langsung umpamanya di sini namanya pilihan, program pilihan umpamanya. Langsung tanpa ada sama dengan di sini. Nanti akan kita buat contohnya nanti di bawah. Ini yang masih konstanta ya. Nah, nanti kita coba nanti berikutnya. Nah, ini nilai yang salah sebelum kita masuk variabel. Tadi kan kebetulan benar ya, panjang, lebar, tinggi, positif. Ini sekarang ada nilai yang negatif. Nah, nggak mungkin berapa luas volume itu kubus itu gitu kan. Volumenya berapa? Minus 200 nggak ada. Nah, ini dia. Ini data minus. Ditampilkan. Nanti supaya nggak tampil, nanti kita bikin lagi syaratnya. Sini, jika nilai panjang sisinya kecil dari 0, berarti negatif kan? Jadi yang dikirimkan 0, hasilnya 0. Atau nanti dia bukan bilangan, ini ada 2 cara ya. Nah, ini kirim-kirimkan 0. Salah. Atau nanti dia not a number gitu ya. Bisa dengan 2 cara nanti. Cara keduanya not a number. Ini masih ya. Nanti akan dibawa ada ya, contoh. Umpamanya di sini kan kita return 0. Nah, nanti kalau kita kosongkan saja dia, nah, berarti dia nen istilahnya dia. Kita saya lihat dulu bahwa ada yang nen. Nah, ini nanti nih. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita coba data konstanta dulu ya. Nah, ini kita kalau membatasi ruangannya bahwa nilai negatif tidak boleh. Masa panjangnya negatif? Gitu kan? Nah, nilai ini harus ini yang ini dulu kubus ya, yang sama. Nah, ini yang volume pertamanya negatif ininya, sisinya. Ini positif, ini negatif. Nah, di sini kita batasin di fungsi volumenya kan. Volumenya jika panjang sisi kecil dari 0, kirimkan 0. Nah, return 0. Kita kirimkan 0. Jika tidak, di sini kan, R-nya kan, pokoknya ya dihitung panjang sisi kali panjang sisi kali panjang sisi. Tidak ada nilai negatif. Kalau yang tadi masih negatif, saya ubah ya dulu ya. Contohnya, yang tadi, sebelum ini yang masuk kita program ini nilainya tadi kan panjang lebar tingginya, nih ya, panjang lebar tinggi. Nah, saya katakan negatif ini min 2-nya mamanya. Kemudian yang di bawahnya min 3-nya. Nah, simpan dulu ya. Ini baru saya jalankan nanti. Ya muncul hasil negatif. Ya. Itu kan salah, ya kan? Kan salah itu. Orang volume kok negatif nih. Ada yang enggak, wah ini belum saya ubah dulu ya. Ya sama. Jadi nilai negatif tetap muncul. Nah, itu kan salah. Ya. Masa volume negatif. Nah, itu juga umur. Berapa umur kamu? Minus. Nah, kan nggak mungkin umur minus kan. Berapa umurmu? Minus 20. Nah, ini Bapak tadi biar sama ya. Biar sama. Ini ditampilkan. Makanya nanti program berikutnya kita buat yang negatif, berarti nilainya nggak ada. Ada 2 kemungkinan, kita tampilkan 0 atau kita bilang dia bukan bilangan atau salah gitu ya.
5 min 2 min 3 dapat minus 30. Ini baru dia positif. Karena dia tidak ada, ini negatif. Ini kan salah. Nggak boleh. Tidak ada volume yang negatif. Makanya nanti pakai cabang lagi. Nah, itu kan itu gunanya cabang. Cabang itu berarti kita bisa memilah bahwa data tersebut salah. Nggak usah diproses. Untuk apa data yang salah? Masa lebar ininya, sisinya atau panjangnya atau lebarnya negatif gitu kan? Nah, itu nggak mungkin. Nah, itu artinya supaya data yang benar saja yang ada. Nah, ini contoh yang tadi. Ini kita buatkan di sini. Jika panjang sisinya kecil dari 0, berarti kecil 0 negatif. Berarti kirimkan 0. Atau nanti kita buat dia not a number gitu ya. Bisa buat. Ini yang pertama yang 0 dulu. Jadi latihan 52 dulu ya. Oke, pasti latihan 52. Pasti latihan 52. Yang ini dulu. Kubus dulu ya, yang tadi. Itu sebenarnya sama dengan latihan 51. Cuman di sininya kita tambahkan sedikit untuk nilai negatifnya. Jadi ya. Kita masukkan banyak negatif. Nah, jika ada nilai negatif, hasil 1, sisi kubusnya min 2. Volume kubus dari untuk hasil 3, min 5. Nah, di sini kan, jika dia kecil dari, kirimkan 0. Berarti hasil 1 nanti 0. Hasil 2 nanti 1000. Hasil 3 nanti 0 lagi. Nah, dikirimkan 0. Karena dia salah. Jika kecil dari 0, berarti kirimkan 0. Jika tidak, ini dia. Berarti volumenya panjang 10 kali 10 kali 10. Kalau yang min 2 tidak. Kirimkan 0, tidak diproses. Nah, ini coba saya jalankan ya, saya tampilkan. Jadi hasilnya adalah 0 untuk nilai yang apa namanya, yang negatif. Jika panjang sisinya kecil dari 0. Nah, ini dia. Min 2 ya, 0. Min 5, 0. 10 tidak, 10 kali 10 kali 10. Jadi, ya. Jadi gunanya cabang itu. Jadi kalau nilai yang salah nggak perlu kita proses. Untuk apa yang diproses? Jika sisinya, masukin panjang sisinya min 2. Nah, nggak perlu diproses, orang data yang salah gitu ya. Nah, kalau mau ini lagi nanti baru diinput ya. Kita bagi lagi pakai while gitu ya. Jika salah, masukin yang benar. Berarti while sisi panjang sisi kecil dari 0, berarti dia diulang lagi, sein lagi. Masukin banyak sisi sampai dia benar. Ada kemarin kan, jadi dia kalau ini ada input nanti ya, kalau tidak ada input nggak bisa. Jadi selagi dia salah, dia akan ulang terus. Sekali dia ulang terus. Nanti kita sudah belajar while kemarin ya. Nah, ini dia, nanti dia tentang while. Sein-nya itu, ini kalau nggak ada sein ya, nanti kalau ada sein nanti while panjang sisi kecil dari 0, sein panjang sisi. Kalau tidak, udah dia langsung proses. Bisa dibuat seperti itu. Sehingga tidak ada lagi nilai yang salah. Ini kan salah. Ini salah. Nih, hal yang sama. Ini sekaligus nanti ya. Yang berikutnya, yang untuk ruang tadi. Yang 3 variabel yang berbeda. Ini kan variabelnya sama. Sama-sama panjang sisi gitu ya. Ini kita menggunakan yang cara pertama ya. Volume dibuat dulu. Boleh nggak langsung return panjang sisi boleh. Ya. Saya buatin dulu deh supaya boleh dibuat ya. Yang biru-biru ini kan komentar ya. Ataunya berarti ini, atau gunakan ini. Jadi bisa kita menggunakan tanpa membuat variabel dulu, langsung return, langsung rumus. Boleh ya.
Nah, ini yang di bawah. Contoh berikutnya 52A ya. Ini yang tadi. Nah, ini karena ada 3 variabel yang berbeda. Kalau tadi cukup 1. Ya. Gimana? Jika if panjang sisi kecil dari 0, udah return 0. Tapi kalau yang 52A, dia ada 3 kan, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Ya kan? Ada 3. Berarti tidak bisa panjang saja kecil dari 0. Ada 3. Jadi jika panjang kecil dari 0 or jangan n ya. N nanti harus benar 3-3-nya. Jika salah satu salah, itu tetap benar. Panjang lebarnya 0, kecil dari 0, atau or lagi tingginya kecil dari 0, kirimkan 0. Kalau tidak, ya sama dengan tadi, baru dikirimkan nilai benarnya. Nah, ini bisa salah apa saja. Nah, di sini umpamanya, ini yang keduanya yang salah, tetap dikirim 0. Ini ketiga yang salah. Ini kan dari 3 data hanya 1 yang salah, tetap 0. Nah, makanya tiga-tiganya di organ panjang. Ini kalau hanya panjang saja di sini, berarti ini benar nih yang pertama. Yang ketiga juga benar. Nah, kecuali nanti ininya kecilnya tinggi, berarti yang ketiganya yang salah. Yang 1-2-nya benar. Nah, ini tetap 1 dan 3-nya salah. Karena salah satu dari nilai dia ada nilainya yang tinggi. Salah satu saja dia akan, umpamanya panjang saja negatif, dia juga akan kirim 0. Lebar saja negatif, kirim 0. Tinggi saja negatif, kirim 0. Apalagi panjang lebar. Atau panjang lebar tinggi. Nah, 1 saja udah dikirim 0, apalagi lebih dari 1. Sama nih ya. Jadi dia tidak dijalankan. Nah, ini hasilnya tadi kan sama. Ini 0, 0. Kenapa? Sisinya negatif. Ini sisinya negatif. Nah, kalau yang ini, ya, ini kenapa 0? Karena ada nilai yang negatif. Lebarnya negatif. Kalau ini apa 0? Ini tingginya negatif. Dan negatif dia 0. Atau nanti enggak kita tulis 0, return 0, dia nanti not a number. Ya. Ini di buka. Yang kedua 5, buka dua-duanya ya. 52 dan 52A. Ya, 52 dan 52A. Dibuka 52 sama 52A sekaligus ya. 52 sama 52A. Ini data kita masih konstanta nih ya. Konstanta. Ya, ini yang 52A. Or, jadi dia tiga-tiganya jika salah satu salah, udah pokoknya kirim 0. Karena ada 3 data kan, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Sedangkan yang 52 hanya 1, udah. Jika panjang sisinya 0, kecil dari 0, udah kirim 0. Nah, ini kalau yang ini dijalankan tadi ya, jalankan dulu. Nanti saya tampilkan ya ini ya, keduanya. Kemudian 52A-nya lagi, nanti saya tampilkan. Tapi nggak bisa bareng ya, karena di sini Zoom itu hanya satu layar. Padahal ini ada 2 layar yang berbeda ya. Ini yang belum tadi. Kenapa? Ini ada -2, ini -3, 0. Nah, kalau yang satu lagi, karena hanya sisi ya udah. Ini apa? Ya -2 dan -5, dia tinggal 0. Nah, itu dia. Jadi tidak diproses data yang salah. Nah, kalau kita buat cabang tadi di fungsi kubus atau di fungsi ruang, kan volume kubus dan volume ruang, kita buat cabangnya, maka nilainya akan muncul negatif. Kan jadi aneh. Berapa volumenya? Min. Sama juga, berapa umur kamu? -20. -21, itu kan salah. Nah, ini dia. If. Jika panjang, nah di volume ruang, kalau if, karena ruang itu ada 3 variabel panjang, lebar, tinggi, kita gunakan or. Jika panjang kecil dari 0, or, lebar kecil dari 0, or, tinggi kecil dari 0. Tapi kalau ini yang 1, ya udah, panjang kecil dari 1, panjang sisi kecil 1, itu 0.
kecil dari 0 ya, itu 0, berarti minus, tidak diperbolehkan. Sehingga nanti hasilnya hanya tampil nilai yang positif, nilai yang benar. Nah di sini karena tidak ada sein, belum bisa dia mau ubah nilai min 2 tidak bisa diubah. Dengan sein nanti baru kita gunakan while panjang sisi kecil dari 0, sein lagi panjang sisi masukkan, data salah, panjang sisi salah masukkan. Nah, kalau yang ini ada 3 ya, 3 while-nya, 3 panjang, lebar, tinggi, bisa sekaligus kita ini kan, ubah, salah, masukin lagi sein, panjang, lebar, dan tinggi yang benar. Tapi kalau itu belum ada input, kita tidak bisa mengubah, maka programnya diubah. Nah, itu dia kan, ada konstanta. Nah, ini yang ini kan latihan 52A-nya ya, ditampilkan 52 itunya sama nanti hasilnya ya. Bagi yang belum tadi, coba ditampilkan, share latihan 52A. Ini hampir yang 7 ya. Coba yang belum ya, yang belum saja. Sorry nanti nggak ada ini, baru boleh yang ada 3 orang, 4 orang ya, 3. Ada Zaki, Zaki. Ada Anbia, ada Abiyu sama Bahrudin Rasid. Ya, 3 tadi yang udah. Kasih kesempatan yang lain dulu. Kalau tidak ada, ya berarti kita lanjut. Boleh yang lain. Jadi Abiyu boleh, Bahrudin boleh, Anbia boleh. Silakan. Latihan 52A ya, 52. Yang 52-nya hanya 1 data ya, 52A. Ada OR tadi ya. Jika panjang kecil dari 0, OR lebar kecil dari 0, OR tinggi kecil dari 0, return 0. Nah, yang lainnya baru dikirim nilai yang benar. Kalau tidak, jika 3-3-nya tidak ada yang kecil, salah satu dari 3-3-nya tidak ada yang kecil gitu ya, makanya dia akan kirim. Jika ada salah satu saja yang kecil, dia akan kirim 0. Apalagi 2, apalagi 3. Lalu sebenarnya kalau 2 dia datanya positif, tapi data yang salah itu kan. Min kali min kan positif nanti. Panjang negatif, nggak ada panjang negatif. Salah. Walaupun hasilnya harusnya bisa benar, panjang dan lebar negatif, tingginya positif, dia akan positif ya. Tapi itu kan salah, datanya udah salah. Nah, selagi data salah, nggak diproses. Walaupun hasilnya nanti kalau nggak kita pakai cabang itu dia benar. Itu kan datanya sudah salah. Ayo siapa yang bisa? Ayo boleh. Nggak ada lagi ya. Dia ya. Andia. 52A ya Pak ya? 52A aja. Yang itu ruang, yang ruang. 52A aja. Belum Pak, bentar Pak. Copy paste saja ya, copy paste saja 52A. Simpan latihan 52A ya. Jadi datanya tadi ada yang negatif. Kalau sebelumnya kalau kita kasih negatif tetap muncul. Nah, itu kan salah. Masa ada volume atau isi yang negatif? Tidak ada. Isi itu paling kecilnya 0. Makanya kecil dari 0. Kalau diisi 0 dia akan 0 hasilnya ya. Tetapi selain dari kecil dari 0, baru dia negatif kan. Ada bilangan hanya positif dan negatif. Dan bilangan netralnya 0. Kalau tetap 0 ya. Kalau dikali berapa aja 0. Itu akan masuk. Berarti tidak ada volumenya. Tapi kalau negatif itu salah, tidak dimunculkan. Ayo di copy paste yang lain. Silakan. Ya, Pak. Biu dulu. Silakan, Biu. Ababil ya. Jadi tidak ada data negatif kan? 0 kan? Jadi yang min 2-nya jadi 0, min 3-nya juga jadi 0. Jika semuanya tidak negatif baru hasil. Ya, betul. Si Ambia tadi bisa? Udah? Yang lain ya silakan ya, yang lain ya. Ya kan? Kalau ada nggak ngerti tanya langsung ya. Paham? Jangan. Waktu kita udah sedikit lagi ya. Kita 4 kali pertemuan lagi kalau masalah. Jadi kayaknya kita praktek robotnya nggak bisa nih karena kampus sering tutup ya karena ada yang tertular COVID.
Karyawan yang ketua pakai. Ayo, si Anbia tadi, udah belum? Atau yang lainnya, nunggu Anbia, yang lainnya, yang belum terutama. Tapi ini silakan semua ya, ini silakan. Belum Pak, semua. saya Pak. Hah? Belum Pak, masih di copy paste. Ya, copy paste kan, di copy paste saja. Copy paste kasih nama, udah di compile, run. Saya Pak, mau nyoba Pak. Silakan. Zaki ya. Nah. Hanya ini nggak ada input ya, coba. Oh, hasilnya Zaki. Ya, Masih nggak salah bisa, kok. Pak. Hah? Merah di sini mulu. Coba di ininya. Itu variabelnya itu. Gimana, Pak? Coba yang merahnya kamu tutup dulu itunya biar kelihatan itunya. Itu silangan. Nah, salahnya di sini. Itu Iya. itunya kan ini kan nggak ada kamu hasil ini nggak ada. Volume kubusnya belum ada. Ya. Volume kubusnya belum ada. Volume kubusnya. Kamu yang kubus apa yang itu sih? 12 volume ruang. Ya kan? Coba kamu tampilkan lagi itu. Kamu kan langsung itunya. Coba tampilkan lagi itunya. Zaki tadi. Tampilkan programnya biar dikoreksi. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Ini, Pak. Coba merahnya dihilang dulu, lihat warnanya saya. Kliknya tuh. Klik. Nah, ya kan? Itu salahnya di situ. Ini kan di mau double hasilnya di situ. Satu sama dengan 0. Yang hasil ini yang salah, Pak. Kan Merah format terus. di 12 volume ruang Pak. Jadi 26 sampai 28-nya jadi volume ruang juga. Iya, ini kamu nih masih berbeda nih. Itu volume kubus kan nulisnya. Ini kan ruang 12-nya. Di sininya juga 12 kubusnya. Tidak. Kalau mau 12-nya jadi volume Nah, kubus. kubusnya disamakan atau ruangannya disamakan gitu loh. Jadi nggak dapat itu formatnya. Disamakan ini juga belum diubah sini. Jadi ruang apa tuh ruang dengan kubus yang 12 itu dijadikan kubus atau yang kubusnya kamu jadikan ruang. Karena nama fungsinya adalah ini ya, ruang. Iya, iya. Nah, Ini kan aku ubah apanya nih, Pak? yang kubus ini jadikan ruang karena nama di atas 12 itu kan volume ruang. Oh, di sini ruang. Nah, ya. Jadikan ruang di situ. Tiga-tiganya ya. Kan ada 3 tuh kubus. Ruang. Ini belum terubah juga di sini nih. Ya, tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya yang disesuaikan. Masih merah, Pak. Ini masih ada kubus nih. Kan 3 tuh. Volume kubus, volume kubusnya masih 2 lagi tuh. Oh. 6 sama baris. Tiga-tiga diganti ruang, Pak. Oh ya, maaf, maaf. Karena di atasnya 12 itu kan ruang. Atau kita ini 3 yang di atasnya menjadikan kubus itu loh. Tapi kan nggak sama itunya dia. Biasakan disimpan dulu ya. Ini kamu. Nah, ya kan? Coba tampilkan. Share-nya salah. Share-nya yang ini, jangan 2 double. Share-nya yang hasilnya sekarang tampilkan. Simpan dulu ya, nah share hasilnya. Jadi itu kan dipanggil ya kan? Kita udah ngasih nama di atas volume ruang. Tapi waktu kita panggil volume kubus. Gitu juga kan? Kamu orang tua kamu ngasih kamu namanya Zaki tadi ya. Saya panggil Burhanuddin, ya nggak nyaut kamu kan? Gitu juga tadi. Iya, iya. Kamu kan Zaki. Begini, Pak. Saya panggil Burhanuddin, ya nggak nengok. Saya panggil Ambia, ya nggak nengok, gitu kan? Gitu. Yang lain
perhatikan ya, ininya diubah ya. Ini belum, kebetulan lupa saya ngubahnya nih. Karena kemarin sama-sama kubus, padahal dia ruang ya. Nah, di atasnya doang, berarti itunya juga diubah ya. Waktu dipanggil di fungsi mainnya diubah, di fungsi ruangnya tetap ya, karena di fungsi ruang. Tahu yang di atasnya diubah jadi kubus harus sama. Jadi fungsi yang dipanggil dengan fungsi yang dibuat harus sama namanya. Jangan juga gitu ya. Kalau ada yang berbeda, kalau tadi kan copy paste dari kubus tuh, tinggal tambahkan itunya kan. Nah, ada yang lupa ininya. Jadi waktu dipanggil dia harus sama ya. Jadi yang kalau apa namanya, ini saya tampilkan ya. Di sini kan udah seubah, di programnya sudah seubah, cuma di ininya belum. Ini kan volume ruang ya. Di sini juga ruang. Kalau tadi kubus sama. Sini kubus, volume kubus, di sini juga volume kubus. Nah, tadinya ini diganti ruang, ininya ditambah datanya, ini kubusnya belum diubah. Nah, ini kan. Jadi ini ruang sama. Ini volume ruang, double volume, ini kan fungsinya nih. Fungsi menghitung volume ruang. Nah, kan? Nah, waktu dipanggil dia juga harus volume ruang. Itu ya. Ada yang lain dulu, sebentar nih Zaki ya. Tadi si itu Ambia udah selesai? Muhammad Ambia sudah selesai? Ayo. Siapa lagi? Terakhir ya, terakhir nih. Ini baru konstanta semua ya. Nanti kita masuk ke variabel. Nah, ini yang 52B ini ininya nggak kita tulis ininya ya. Returnnya nggak ditulis ini. Kalau salah ini kan langsung. Jika panjang sesinya besar sama dari 0 diproses, kalau tidak langsung kosong nih. Berarti dia nanti kalau kosong hasilnya nanti akan berupa NaN, not a number. Nah, itu ya, not a number. Karena min 2. Nah, kalau ini kita ini return 0 tadi, nah berarti dia else-nya ya return 0, ya udah di sini akan menjadi 0. Nah, ini not a number. Ini saya include 52B-nya ya. Itu boleh salah satunya boleh kita gunakan dia apa tadi namanya kirim 0 atau nanti kita kirimkan not a number. Dua-duanya boleh. Tinggal kita maunya yang mana. Nah, ini yang kedua ya. Dan ini bukan kecil, kalau tadi kecil kan di atasnya. Ini bisa balik. Return 0. Jika kecil dari 0 return 0 benar. Nah, ini sebalik. Kita besar. Boleh saja nggak ini saya buat boleh. Kan ini yang salahnya di sini ya. Salah tidak saya komentar. Tapi kalau kini salahnya saya kirim tulis return 0, nah sama dengan tadi ya. Ini return 0 sama. Tapi ini enggak. Pokoknya kalau dia nggak bisa dari 0 udah abaikan. Nah, dia kan outputnya nanti not a number ya. Bukan sebuah bilangan katanya. Nah, ini tampilkan ya. Jadi boleh kita menggunakan tanpa kita kasih komentar, tapi pakai if ya. Tanpa kasih komentar, tanpa if nanti dia negatifnya akan dihitung. Nah, ini dia kan. Min 2 kali min 2 kali min 2. Kalau nggak if, dia not a number. Karena dia kecil daripada 0. Ini besar sama dari 0, berarti 1000. Min 5 kecil lagi dari 0, berarti dia not a number. Boleh, salah satu. Ini kita return 0, nah, atau nanti yang keduanya kita menggunakan nggak ditulis. Nah, ini nggak ditulis ya. Yang if. Kalau ini return 0. Boleh. Salah satunya boleh. Yang nggak boleh yang seperti yang tadi. Umpama 51A atau 51. Jika negatif, dia hasilnya negatif. Nah, karena tidak ada volume yang negatif. Nah, ini kan nggak di pokoknya
masuk berapapun diproses. Negatif pun diproses. Itu nggak boleh. Nah, kalau ini baru boleh menggunakan return 0 atau tidak sama sekali, tapi dipakai if ya. Jika kecil dari 1 atau besar sama dari 0, diproses, tidak salah. Yang salahnya. Di sini kan yang salahnya yang ini ya. Jika dia benar, ini dia kirim 0, yang salahnya malah dihitung. Nah, if jika nilainya besar dari 0, berarti kan dia salah di sini. Proses. Jika kecil dari 0 benar, berarti return 0. Ini kebalikannya. Tidak bisa ini dibalik kalau yang ini. Kalau yang tidak ada, return 0. Dengan return 0 boleh bolak-balik. Ya. Ya. Sampai di sini dulu kita. Minggu depan kita masuk dengan input variabel, ya, fungsi. Ini fungsi ini emang nggak susah ya, karena nanti ini dia larinya ke kelas nanti itu, dari kelas ya. Ini lebih susah, karena gunanya itu adalah biasanya program-program yang cukup panjang, supaya tidak berulang-ulang kita buat perintah yang sama. Nah, ini guna fungsi ya. Nah, ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Nah, kebetulan kita yang hari Senin nggak ada yang libur ya, tidak ada pergantian kelas. Nah, kita cukup ya. Saya tutup kuliah kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kita semua ya. Selesai ya.